Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan. Pada masa-masa Natal seperti hari ini, mari kita kembali bersuka cita dengan dasar karena keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Bukan karena keadaan kita lihat semuanya baik, tapi oleh karena keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika kita beribadah, mari kita bersungguh-sungguh merasakan, mengalami, dan percaya akan kehadiran Tuhan baik di tempat di mana Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada. Dan hari ini juga saudara bisa beribadah dengan menyapa rekan-rekan yang lain melalui kolom chat. Bisa juga menyampaikan topik-topik doa supaya kita bersama-sama mendoakannya kepada Tuhan Allah kita. Dan juga saudara bisa belajar lebih sungguh lagi secara pribadi tentang Injil Yohanes. Pada masa-masa Natal seperti ini kita mau belajar tentang apa yang sesungguhnya sedang Yesus lakukan dan bagaimana Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Itu sebabnya saudara, beribadahlah dengan pertolongan Tuhan dan Roh Kudus akan mengurapi saudara sekalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kembali kita berkumpul bersama-sama melalui ibadah online kita pada hari ini. Kita mau menyatukan hati kita mau beribadah kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa yang sangat mengasihi kami, yang dibuktikan dengan kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang membawa selamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pada hari ini kami datang bersama-sama merendahkan hati dan diri kami. Kami mau beribadah kepada Tuhan kami mau memuji-muji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan melalui puji-pujian kami, dan kami juga siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa biar kuasa Roh Kudus menaungi kami, memenuhi setiap kami, dan biarlah kami merasakan jamahan dan kehadiran Tuhan di mana-mana tempat kami sedang berada saat ini. Kami semua akan merasakan kuasa dan mujizat Tuhan terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang perlu iman ditambah-tambahkan iman kepada mereka, dan yang perlu pertolongan Tuhan sedang dibukakan bagi kami semua. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bagi kami sekalian di dalam setiap gereja Tuhan, dalam setiap umat Tuhan, dalam setiap kami pribadi Tuhan, sehingga damai yang dari Tuhan itu akan dapat melampaui segala masalah persoalan yang mungkin sedang kami hadapi saat ini. Tuhan kuatkan kami, Tuhan teguhkan kami bahwa Tuhan selalu beserta kami dan mendengar setiap doa kami dan bisa menjawab setiap seruan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami bagi hormat kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir bagi kami, membawa selamat bagi seluruh umat yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian sukacita yang merayakan bahwa Yesus lahir bagi kita, Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita untuk semua orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Mari kita bersukacita bersama-sama merayakan kelahiran juru selamat kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Siapa Dia? Dia
Haleluya, haleluya. Yesus lahir bagi kita semua untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman atas dosa-dosa mereka. Kita bersyukur mengingat kelahiran Tuhan Yesus yang datang bawa selamat bagi dunia, yang datang menjadi jawaban bagi setiap orang yang menanti-nantikan keselamatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Kristus Tuhan yang datang menyelamatkan kami semuanya. Haleluya. Dalam terang yang ilahi, dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia, Putra Tunggal Maha Kudus. Amin, amin. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Damai telah lahir, amin. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia, Putra Tunggal Maha Kudus.
pun kami akan mau percaya kepadamu Yesus Kristus, Juru Selamat kami, satu-satunya penebus kami ya Tuhan. Engkaulah jalan kebenaran, Engkaulah jalan keselamatan ya Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah yang kami nantikan untuk membebaskan kami semua dari kutuk dosa dan maut ya Tuhan. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Di dalam tangan-Mu lah hidup kami Tuhan, di dalam tangan-Mu lah masa depan kami Tuhan. Haleluya, kelahiran-Mu, kematian-Mu dan kebangkitan-Mu memberikan kami keselamatan. Kami tidak akan dihukum lagi oleh karena dosa-dosa kami, tapi kami semua sudah dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan yang Maha Tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, buat kasih-Mu yang besar. Engkau mengaruniakan putra tunggal-Mu yang maha kudus untuk menjadi korban bagi pengampunan dosa-dosa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala penderitaan kami di muka bumi ini kelak akan kami lupakan ketika kami menerima kehidupan yang kekal, ketika kami menerima kemuliaan yang besar. Oleh karena kami percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kami, tidak akan bisa kami bayar dengan apapun Tuhan. Biarlah kami akan terus bersuka cita, khususnya di bulan-bulan ini ketika kami seharusnya merayakan Natal, tetapi tahun ini kami merayakan kelahiran Juru Selamat kami dengan situasi yang berbeda. Tetapi itu juga tidak akan menghilangkan sukacita kami Tuhan. Kami mau terus bersuka cita karena keselamatan kami sudah dijamin di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Biarlah kami akan terus memandang kepada kemuliaan yang akan Kau berikan bagi setiap kami, sehingga itu membuat kami mampu melewati hari-hari kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia. Mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang maha hadir itu, Dia bersama dengan saudara dimanapun saudara pada saat ini berada, juga bersama dengan kami di tempat ini. Tuhan bahkan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya Tuhan yang bersama dengan kami ketika kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bahkan Tuhan juga mendengar dan Tuhan memberikan pertolongan bagi kita. Hari ini kita masih mau belajar lebih sungguh lagi untuk mengenal siapa Yesus. Yesus adalah manusia 100%, tetapi Yesus juga adalah Allah 100%. Pribadi yang satu, tetapi ada Allah di dalamnya, atau Dia adalah Allah yang sesungguhnya yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Tapi Dia juga menjelma menjadi manusia dalam masa-masa Natal seperti saat ini.
kita sedang merayakan bagaimana Allah itu menjadi manusia. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh saja merayakan Natal, mengingat Yesus yang lahir di kandang domba Bethlehem, tetapi kita juga mesti ingat bahwa yang lahir itu bukan manusia dalam pengertian manusia seperti kita. Dia memang manusia sama seperti kita, dia memang 100% manusia, tidak ada sedikit pun yang kurang dalam dirinya sebagai manusia. Tetapi ingat bahwa dia adalah firman, dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dalam hal inilah Injil Yohanes menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Kita merayakan kelahiran Kristus Yesus dan kita mau mengerti lebih lanjut lagi. Itu sebabnya kita belajar kembali Injil Yohanes, bagaimana Injil Yohanes disampaikan supaya orang menjadi percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan ketika orang percaya karena tanda-tanda, karena perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus, dengan demikian maka orang tersebut akan memperoleh hidup di dalam namanya, yaitu hidup disertai oleh Tuhan bersama dengan Tuhan di muka bumi, tetapi juga akan dilanjutkan di dalam kekekalan bersama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Mari kita mau belajar bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita sekalian mulai dari ayat yang pertama. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Aku akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengolesnya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat satu peristiwa di mana Yesus melakukan mujizat, mencelikkan, memelekkan mata orang yang buta sejak lahir. Ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus berkuasa atas kemalangan atau atas nasib buruk seseorang. Yesus bisa mengatasi keadaan-keadaan buruk yang bisa atau yang dialami oleh manusia. Saudara, hari ini kita mau bersama-sama mengerti lebih sungguh lagi bahwa ada yang dinyatakan oleh Yesus buta secara jasmani dan ada buta secara rohani. Pertanyaan bagi kita dan mengevaluasi bagi kita, apakah kita benar-benar secara rohani maupun secara jasmani? Apakah secara rohani terutama kita bisa melihat hal-hal, bisa percaya pada hal-hal yang dilakukan Yesus? Mampukah mata rohani kita melihat bahwa Yesus itu memang manusia 100%, tapi Yesus juga adalah anak Allah yang lahir menjadi manusia di kandang domba Bethlehem? Itu pertanyaan yang penting bagi kita. Yohanes mengambil cerita ini untuk menyatakan, untuk memberitahukan kepada kita bahwa Yesus itu berkuasa atas kemalangan, atas nasib buruk manusia. Dalam cerita ini dibuktikan oleh Yohanes bahwa ada dua bukti penting yang menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas kemalangan atau mengatasi
kemalangan manusia, bisa menyelesaikan manusia dari masalah kemalangan di dalam kehidupannya. Yang pertama, kita bisa melihat tentang bukti secara fakta, secara forensik atau secara peristiwa, bahwa orang yang tadinya buta itu sekarang telah dapat melihat, telah dicelikkan, telah melek matanya. Itu peristiwa pentingnya. Kalau tidak ada peristiwa itu, maka mujizat yang dilakukan Yesus itu tidak bisa dinyatakan kebenarannya. Tetapi memang peristiwa itu terjadi. Peristiwa itu sungguh-sungguh ada. Orang yang buta sejak lahir itu memang ada di sana. Peristiwa itu memang ada. Dan kemudian orang yang buta sejak lahir itu juga memang benar-benar dia yang kemudian bisa melihatnya. Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, kita akan mendapatkan ayat yang ke-9. Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan orang ini. Jadi ada yang mengatakan, yang sekarang bisa melihat itu bukan orang yang kemarin buta. Tapi ada yang mengatakan, enggak, memang dia. Memang benar dia. Nah, pernyataan yang penting adalah dari diri orang itu. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Jadi bukti bahwa orang yang sekarang dapat melihat itu adalah orang yang tadinya buta, bahkan sejak lahirnya dia buta. Dia sendiri yang menyatakan. Jadi memang terjadi peristiwa, orang yang dulunya buta sekarang dapat melihat. Bukti yang lain bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-20 dan 21. Jawab orang tua itu, orang tua dari orang yang sakit sejak lahir, yang buta sejak lahir. Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya kami juga tidak juga tahu. Tanyakan kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Jelas, orang tua dari orang yang buta sejak lahir juga menyatakan, iya, ini memang yang sekarang dapat melihat itu memang adalah anak kami. Benar, bukan yang lain. Tidak serupa, tapi memang benar dialah orangnya. Dan ketahuilah bahwa memang yang anak saya sekarang dapat melihat itu memang sejak lahirnya dia adalah buta. Jadi fakta bahwa peristiwa itu terjadi adalah penting. Sebuah peristiwa yang menyatakan bahwa itu terjadi sebuah mujizat, terjadi sebuah kesembuhan, terjadi sebuah peristiwa di mana orang yang mengalami kemalangan atau nasib buruk dari sejak lahirnya kemudian diubahkan menjadi dapat melihat. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua adalah bahwa kesembuhan yang terjadi adalah akibat perbuatan Yesus. Kesembuhan orang yang tadinya buta sejak lahir kemudian dapat melihat itu akibat dari perbuatan Yesus. Ini menjadi juga penting. Karena kalau hanya terjadi peristiwa orang yang buta menjadi sembuh, tapi tidak tahu siapa yang melakukannya, tidak tahu bagaimana peristiwa itu terjadi, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa Yesus itu berkuasa. Tetapi ketika ada kaitan atau bahkan secara jelas dikatakan bahwa orang yang sembuh itu adalah akibat dari perbuatan Yesus, maka di sanalah kita dapat melihat bahwa Yesus yang melakukan mujizat, Yesus yang berkuasa mengatasi nasib buruk atau kemalangan manusia. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-27. Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu, maksudnya jawab orang buta itu yang sudah menjadi melihat, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Ketika dia kemudian ditanya oleh orang-orang Farisi, maka dia kembali mengutarakan jawabnya. Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya.
Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Jelas, ketika orang buta ditanya, kenapa kamu bisa melihat? Dia mengatakan, Yesus, orang yang disebut Yesus. Dia tidak terlalu mengenal siapa Yesus, tetapi dia mendengar bahwa orang yang disebut Yesus itulah yang menghaduk ludahnya dengan tanah, kemudian meletakkannya di mata saya dan menyuruh saya pergi membasuh di kolam Siloam. Dan di sanalah kemudian saya membasuh, dan setelah saya membasuh saya menjadi sembuh. Itu dalam ketika situasinya sedang baik. Tetapi kemudian peristiwa itu membuat orang Farisi begitu geram dan dalam tekanan yang besar, dalam intimidasi, seolah-olah mengatakan, jangan katakan bahwa Yesus yang menyembuhkan. Orang yang tadinya buta kemudian menjadi sembuh, ditanya dalam satu situasi tertekan sekalipun, dia mengatakan tetap bahwa saya tidak mengubah kesaksian saya, bahwa memang Yesus itulah. Apa harus aku katakan sekali lagi kepadamu? Yang kukatakan itu sudah benar dan saya tidak mau mengubahnya. Jadi jelas bahwa apa yang sesungguhnya sedang terjadi, peristiwa orang buta menjadi sembuh, itu benar-benar akibat dari perbuatan Yesus. Tetapi orang Farisi, orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi mencari-cari alasan, mencari-cari sanggahan untuk membuktikan itu bukan Yesus. Tetapi orang Yahudi tidak bisa mendapatkannya. Dalam tekanan, bahkan ada ancaman pengucilan di sana, tapi orang tetap menyatakan yang benar sebagai benar, sehingga orang Yahudi tidak bisa mengelak bahwa orang yang tadinya buta menjadi sembuh adalah akibat dari perbuatan Yesus. Tetapi peristiwa itu terjadi pada hari Sabat. Yesus selalu ditentang oleh pemimpin-pemimpin Yahudi ketika melakukan mukjizat pada hari Sabat. Orang-orang Farisi, orang-orang pemimpin-pemimpin Yahudi mengatakan tidak mungkin dia dari Tuhan. Sebab kalau dari Tuhan mestinya dia menghormati hari Sabat. Tapi Yesus tidak menghormati hari Sabat. Dia bukan dari Tuhan. Tetapi orang-orang Yahudi, masyarakat kebanyakan berpikir dari sisi yang berbeda. Dia mengatakan, kalau bukan dari Tuhan, kalau orang berdosa, kalau orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mana mungkin dia bisa melakukan mukjizat, orang yang tadinya buta bisa menjadi sembuh. Orang Yahudi dalam dilema. Masyarakat mengatakan tidak mungkin dia bisa melakukan mukjizat seperti itu kalau bukan orang benar. Berarti dia benar dalam perkataannya. Tapi orang Farisi mengatakan tidak, karena dia tidak menghormati hari Sabat. Hari Sabat, Yesus menghormati hari Sabat. Tetapi hari Sabat dalam pemikiran orang Yahudi yang mengatakan bahwa tidak boleh melakukan segala sesuatu termasuk melakukan mukjizat kesembuhan, itu bukan dari Tuhan. Sesungguhnya orang tetap dapat menolong orang lain pada hari Sabat. Dari peristiwa ini saya mau mengajak kita untuk melihat diri kita sendiri. Setelah kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, kita sudah belajar apa yang dikatakan kitab suci. Kita sudah melihat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan dan sisa 12 bakul. Yesus menyembuhkan orang dari jarak lebih dari 30 km. Yesus bisa melakukan mukjizat-mukjizat ajaib. Masihkah kita mencari-cari alasan untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Masihkah kita mencoba-coba mencari alasan pembenaran untuk tidak mentaati firman Tuhan? Masihkah kita berpikir bahwa saya tidak bisa mengasihi Tuhan? Terlalu banyak alasan untuk saya dapat membenarkan diri saya sendiri untuk tidak mengasihi sesama manusia. Tetapi saya mau katakan bahwa tidak ada alasan yang dapat dibenarkan di dalam Kristus untuk kita tidak mengasihi sesama manusia. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, kita akan mengampuni sesama manusia. Kita akan mengasihi mereka bagaimanapun yang telah mereka perbuat. Kita tetap bisa mengasihi mereka. Kita tidak akan mencari-cari alasan untuk mencoba tidak mengasihi dan tidak mengampuni sesama. Kita akan berserah kepada Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan, kita akan berserah kepada Yesus.
Atau masihkah kita mencari-cari alasan seperti orang Yahudi yang kita mengatakan bahwa ya saya melakukan segala sesuatu dengan usaha saya, kerja keras saya, semuanya saya dapatkan karena kekuatan saya sebagai manusia. Masih dapatkah kita mencari-cari alasan dan mengatakan bahwa saya tidak mungkin bisa mengandalkan Tuhan, saya harus mengandalkan kekuatan saya sendiri? Tapi hari ini adalah saat yang baik untuk kita kembali memperbaiki diri kita, untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita memang memiliki keterbatasan, kita memang memiliki kelemahan-kelemahan. Orang yang buta sejak lahir itu memiliki kelemahan untuk tidak bisa melihat apa yang ada di hadapannya. Tetapi kemudian Yesus mengubahnya. Kita juga percaya bahwa apapun kelemahan saudara, apapun yang menjadi kendala saudara, apapun yang menjadi tantangan saudara, ingat bahwa Yesus berkuasa. Yesus tidak gagal bagi saudara. Yesus dalam segala rencananya pasti akan berhasil. Rencana Yesus dalam kehidupan saudara pasti terlaksana ketika saudara berserah kepada Dia. Ketika saudara menyerahkan seluruh kehidupan saudara, berkenan di hadapan Tuhan, menyesuaikan apa yang menjadi tujuan saudara dengan tujuan Tuhan. Yesus tidak mungkin gagal menggenapi rencananya dalam kehidupan saudara. Dia yang menciptakan saudara, Dia yang mengetahui kelemahan saudara, Dia yang mengetahui segala potensi yang ada dalam kehidupan saudara. Saudara diciptakan sedemikian rupa supaya rencananya digenapi dalam kehidupan saudara. Andalkan Dia, percaya kepada Dia. Jangan mengasihani diri sendiri, jangan berpikir dengan kelemahan-kelemahan saudara. Tapi lihatlah bagaimana Yesus bisa mengubahkan hal-hal negatif menjadi positif. Bagaimana Yesus turun ke dunia untuk mengubah supaya apa yang selama ini menjadi tantangan kita akan bisa memenangkan kehidupan di dalam Kristus Yesus. Rencana Tuhan pasti digenapi di dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi kelemahan saudara, apapun yang menjadi tantangan saudara, saudara mesti percaya bahwa Yesus sanggup mengubahkan apa yang kelihatannya buruk menjadi sesuatu yang baik bagi saudara. Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil, bagi orang-orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya mau mengajak saudara sekalian untuk percaya kepada Yesus, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan berserah kepada Tuhan. Kita sudah mendapatkan bukti bahwa mujizat itu terjadi, dan mujizat itu masih berlaku hingga hari ini. Dan mujizat yang terjadi itu adalah mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Saudara, mari buka hatimu. Jangan biarkan engkau menjadi buta secara rohani. Mungkin engkau tidak buta secara jasmani, tapi biarlah engkau memastikan bahwa diri saudara bisa melihat perkara-perkara rohani, bisa melihat Yesus, percaya Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Saudara, mari kita bersungguh-sungguh mempercayainya. Tidak ada alasan yang bisa kita pakai untuk menolak keberadaan Yesus yang adalah Tuhan. Kita berdoa. Allah kami yang ada dalam kerajaan surga, hamba-Mu selesai memberitakan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami supaya kami dapat percaya dan lebih lagi mengenal Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan bukan hanya itu, kami percaya juga bahwa keadaan-keadaan yang kami lihat sepertinya buruk, keadaan-keadaan yang kami lihat sepertinya sesuatu yang akan mendatangkan malapetaka bagi kami, membuat kami tidak bisa berhasil di dalam rencana Tuhan. Hari ini kami diyakinkan bahwa Yesus mengatasi segala keterbatasan kami. Nasib buruk, kemalangan tidak bisa menggagalkan rencana Kristus di dalam hidup kami. Dan biarlah rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan seluruh sidang jemaat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberi persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang begitu besar kasih-Nya bagi kami di dalam kelahiran, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus yang memberi selamat bagi kami
kami mau menyatakan syukur kami dengan pemberian persembahan kami yang terbaik yang kami punya saat ini. Kami percaya kami menabur di tempat yang tepat dan Tuhan akan membalaskannya berlipat kali ganda dalam hidup kami, dan kami tidak perlu khawatir karena Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan akan menyatakan kuasa dan mujizatnya dalam hidup kami. Berkati persembahan kami guna kemuliaan hormat bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita berikan persembahan kita dan menyanyikan pujian sukacita. Rayakan, Yesus rayakan. Haleluya. Kita rayakan kelahiran Yesus Kristus dengan sukacita. Rayakan, Yesus rayakan. Yesus rayakan, rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Yesus lahir, Yesus lahir, Yesus lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita, kelahiran Tuhan kita. Dia lahir, dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Yesus lahir, Yesus lahir, Yesus lahir. Marilah raya, marilah rayakan, marilah raya, marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita, kelahiran Tuhan kita. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, kita bisa beribadah bersama, dan doa kami Tuhan sungguh-sungguh menyatakan pertolongannya dalam kehidupan saudara sepanjang minggu, bahkan sepanjang bulan dan sepanjang kehidupan saudara. Tuhan akan menyatakan kuasa dan pertolongannya kepada saudara sekalian. Mari kita berdoa menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin saudara. Pastikan saudara mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan. Jalani kehidupan saudara bersama dengan Tuhan. Dan pasti Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.